Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Wonosobo yang saya cintai, menjelang tahun baru tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Wonosobo ingin menyampaikan beragam program yang kita laksanakan sepanjang tahun 2022. Di tahun 2022 ini, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melaksanakan berbagai program. Sasaran utama pada semester awal yakni memperkokoh kinerja kelembagaan Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Di antaranya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya staf sekretariat, kemudian juga meningkatkan kemampuan kita bersama dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemilu tahun 2024. Di semester awal kita memang lebih banyak bagaimana mengokohkan kinerja sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Wonosobo, namun sekaligus juga mendorong partisipasi publik terutama masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu 2024. Di tahun 2022 kami juga memulai tahapan untuk pengawasan pemilu 2024. Kita sama-sama tahu bahwa pemilu 2024 hari pemungutan suara akan dilaksanakan 14 Februari tahun 2024. Sesuai dari amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa tahapan untuk pelaksanaan pemilu dihitung 20 bulan dari hari pemungutan suara. Untuk itu sejak tanggal 14 bulan Juni 2022, Bawaslu Kabupaten Wonosobo sudah mengajak meluncurkan pengawasan partisipatif kepada seluruh masyarakat agar terlibat dalam pengawasan pemilu tahun 2024. Tahun ini telah membentuk 15 Panwascam yang terdiri dari 45 orang di setiap kecamatan berikut persiapan sekretariatnya. Di tahapan berikutnya kami juga sedikitnya mengajak lebih dari 500 orang dari warga Wonosobo dari berbagai unsur elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi mengawasi pemilu 2024 melalui kegiatan soswatif atau sosialisasi partisipatif. Nah, di tahapan pemilu ini juga tahapan yang sudah berjalan yakni pengawasan pendaftaran partai politik. Pendaftaran partai politik memang secara regulasi dilakukan di tingkat nasional. Namun untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan secara melekat terhadap verifikator yang dibentuk oleh KPU di setiap rumah-rumah atau warga yang memang didaftarkan menjadi anggota partai politik. Untuk jelasnya nanti Kordif Sengketa yang mengampu ini akan menjelaskan secara detail apa capaian-capaian kerja kita dalam pengawasan. Kemudian di tahapan berikutnya kita juga memperkokoh bagaimana kerja penegakan hukum pemilu dengan memperkuat kerja kelembagaan sentra Gakumdu yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian. Nah, untuk performa bagaimana kita mempersiapkan untuk penindakan pelanggaran pemilu 2024, nanti di Divisi Penanganan Pelanggaran akan menyampaikan bagaimana langkah dan kegiatan yang kita lakukan. Jadi untuk warga Wonosobo, kami berterima kasih kepada seluruh elemen yang selama ini sudah berkolaborasi dengan Bawaslu, baik dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, kerjasama dalam membangun partisipasi warga untuk ikut mengawasi pemilu 2024, dan tentunya pada tahun ini juga kita menyusun anggaran untuk pembiayaan untuk Pilkada 2024 untuk Kabupaten Wonosobo. Kita sama-sama tahu bahwa untuk anggaran pemilu, coverage anggarannya total dari APBN. Sedangkan untuk pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota, itu pembiayanya dari tiap kabupaten kota masing-masing. Sehingga sejak awal tahun, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dengan Pemkab Wonosobo, dalam rangka mempersiapkan pembiayaan dan anggaran untuk Pilkada Wonosobo tahun 2024. Sekali lagi terima kasih untuk warga Wonosobo yang berkolaborasi dengan Bawaslu. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pengawasan agar pemilu kita dapat berlangsung berkualitas,
berintegritas, dan bermartabat. Ujungnya, di semua tahapan pemilu maupun pilkada, kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menerjemahkan cita-cita kita bersama, yaitu negara yang adil, sejahtera, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terkait dengan publikasi untuk laporan kinerja di Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Jadi sejak tahun 2022 ini tentu ada banyak sekali capaian-capaian dan kinerja yang sudah dilakukan di divisi, utamanya menyangkut pengelolaan terhadap sumber daya manusia, kelembagaan ataupun yang bersifat pendidikan dan pelatihan di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Jadi secara umum kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan itu ada dua hal, baik itu yang bersumber dari kegiatan yang bersumber anggaran, yaitu dari APBN, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-budgeter, karena tidak semua kegiatan itu hanya mengandalkan pada kegiatan yang tersedia dari sisi anggarannya, karena kita lebih bagaimana pengelolaan terhadap sumber daya manusia, pengelolaan terhadap kegiatan-kegiatan kelembagaan ataupun yang lainnya. Kita bisa sampaikan beberapa hal, diantaranya terkait dengan penulisan buku sejarah. Buku sejarah Bawaslu ini kenapa kita buat, karena bagian dari memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana sejarah perkembangan Panwaslu Kabupaten Wonosobo mulai dari tahun 2004 sampai dengan di tahun 2022 ini sudah terangkum di sana. Kemudian terkait juga implementasi reformasi birokrasi dan zona integritas, ini juga menjadi hal yang penting, karena ini bagian dari bagaimana Bawaslu sebagai sebuah lembaga publik ini juga merupakan wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih dan melayani. Jadi ini juga merupakan capaian yang sudah kita lakukan. Terkait juga dengan pengelolaan dan penatausahaan arsip. Arsip ini menjadi sesuatu yang penting, karena apapun itu pengelolaannya juga harus tertata secara rapi, sehingga kemudian dari sisi dari sisi pengelolaannya dan penatausahaannya ini juga harus betul-betul dipersiapkan secara matang. Kemudian juga terkait dengan aset negara, ini kita juga menjadi bagian concern kita terkait dengan penatausahaan barang milik negara, karena kita tahu kita sebagai lembaga publik, sebagai lembaga negara non struktural yang sifatnya vertikal dari pusat ke bawah, ini tentu kita juga dalam hal pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara ini juga harus jelas, karena apapun itu aset-aset yang kita miliki semuanya bersumber dari keuangan negara, sehingga harus dikelola dengan baik dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi lain, di divisi SDM dan organisasi kita juga terus berupaya melakukan proses peningkatan kapasitas aparatur pengawas pemilu, baik itu untuk di jajaran internal di Bawaslu Kabupaten utamanya. Karena dengan peningkatan kapasitas ini tentu dari sisi kinerja di sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo akan ada peningkatan-peningkatan yang lebih signifikan, sehingga dari tahun ke tahun tentu ini harus kita pacu terus, sehingga kinerja dari sisi kerja-kerja pengawasan ini juga meningkat. Capaian yang juga kita lakukan di tahun ini, kita sejak bulan September lalu kami sudah melakukan proses pembentukan untuk Panwaslu Kecamatan. Ini menjadi hal penting karena tahapan pemilu sudah dimulai, yang nanti akan diselenggarakan tahapan pemilihannya itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentu kita juga harus menyiapkan jajaran pengawas kita yang sifatnya ad hoc, ya. Jadi mulai Panwaslu Kecamatan, desa sampai di pengawas tempat pemungutan suara. Terkait dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Jadi secara umum jumlah total pendaftar waktu itu ada 351 orang. Nah, ini merupakan animo yang sangat luar biasa di sepanjang sejarah pembentukan badan ad hoc di Kabupaten Wonosobo, pengawas ad hoc maksud kami. Ini jumlah total pendaftarnya sangat luar biasa. Dari 351 orang itu ada 331 dinyatakan lolos administrasi.
dan ada 20 orang yang dinyatakan tidak memenuhi administrasi. Sebagai contoh, tidak lolosnya karena usia yang dipersyaratkan belum sesuai. Jadi untuk menjadi panwaslu kecamatan minimal usia adalah 25 tahun. Nah, beberapa di kesempatan lalu ternyata pendaftar yang di bawah 25 itu juga cukup banyak. Ini membuktikan bahwa animo masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu itu sangat tinggi. Kemudian dari jumlah 331 orang itu ada 300 orang yang hadir mengikuti tes CAT, ya. Yang tidak ikut ada 31. Tidak ikutnya itu karena berbagai hal, ya. Karena mengundurkan diri atau memang tidak melanjutkan proses begitu. Nah, dari 300 orang ini kita ambil 90 orang dengan notabene perwakilan di tiap kecamatan itu kita ambil 6 orang yang masuk di 6 besar dengan perolehan nilai tertinggi. Jadi total ada 90 orang ini yang kemudian mengikuti tahapan di tes wawancara. Alhasil jumlah kebutuhan yang kita rekrut ada 45 orang, terdiri dari 3 orang per kecamatan, persebaran di 15 kecamatan. Dari total 45 orang yang kita rekrut, ini persentasenya laki-laki ada sejumlah 34 orang atau persentasenya adalah 75%, sedangkan perempuan itu di angka 11 orang. Jadi ada 11 orang pengawas kecamatan tersebar di 11 kecamatan dengan persentase 25%. Jadi ini sudah merupakan peningkatan yang sangat luar biasa. Dari sisi keterwakilan perempuannya juga sudah sangat cukup tinggi, ya, dibandingkan beberapa tahapan proses pembentukan pengawasan kecamatan yang pada kegiatan pemilu 2019 maupun di pemilu pilkada tahun 2020 yang lalu. Jadi itu data secara umum terkait dengan proses pembentukan panwaslu kecamatan, dan mereka sudah kita lantik per tanggal 28 September yang lalu, sehingga praktis selama kurang lebih 2 bulan di tahun 2022 ini panwaslu kecamatan sudah bekerja melakukan kerja-kerja pengawasan di tingkat kecamatan, baik itu yang sifatnya pengawasan tahapan maupun yang sifatnya non tahapan. Dan kemudian hal-hal lain yang menyangkut di divisi SDM dan sumber daya manusia, termasuk juga kelembagaan, kami juga terus berupaya untuk melakukan peningkatan profesionalisme aparatur pengawas pemilu, utamanya karena kita sudah memiliki jajaran yang ada di tingkat kecamatan. Ada banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari kegiatan pembekalan, bimbingan teknis, rapat kerja teknis, rapat yang sifatnya rapat koordinasi ataupun yang lainnya, yang ini menjadi poin penting dalam rangka untuk peningkatan profesionalisme aparatur jajaran pengawas pemilu. Karena ke depan tugas-tugas pengawasan untuk pemilu serentak 2024 itu menanti sudah di depan mata, sehingga mau tidak mau kita harus betul-betul memberikan bekal yang cukup kepada mereka agar kerja pengawasannya itu bisa maksimal. Kemudian di medio Oktober, November dan sampai dengan bulan Desember ini kami juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, diantaranya menyangkut penyusunan rencana kerja dan kegiatan untuk tahun 2023 yang akan datang. Di tahun 2022 ini kita sudah merumuskan beberapa rencana kerja kegiatan, rencana kerja anggaran juga, bahkan sampai pada perumusan untuk persiapan penyusunan anggaran untuk pengawasan pilkada di tahun 2024 yang akan datang. Dari sisi persiapan kita sudah koordinasikan dengan Intel, dengan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, kemudian juga dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, karena ini menyangkut kesiapan anggaran yang akan kita persiapkan untuk diproses pengawasan pilkada di tahun 2024 yang akan datang nanti. Yang berikutnya terkait dengan persiapan pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa. Jadi PKD ini bertugas melakukan pengawasan basisnya di tingkat desa kelurahan. Jadi ada 265 desa kelurahan se-Kabupaten Wonosobo, di mana masing-masing desa kelurahan itu ada satu pengawas tingkat desa.
Ini sedang kita siapkan dan kita akan running mulai di awal tahun depan, di awal Januari kita sudah akan melakukan proses sosialisasi, pengumuman sampai pada proses penerimaan berkas yang kita upayakan nanti di sekitar bulan Februari Panwaslu Desa itu sudah bisa terbentuk. Kenapa? Karena tahapan penyelenggaraan pemilu itu sudah terus berjalan, sehingga keberadaan Panwaslu Kelurahan Desa ini menjadi sangat penting karena basis pengawasannya ada di tingkat desa kelurahan. Mereka adalah garda terdepan dari jajaran kita untuk melakukan kerja-kerja pengawasan yang berbasis desa maupun kelurahan. Tahapan yang ada di desa sudah akan dimulai diantaranya di proses penyusunan daftar pemilih, kemudian pengawasan-pengawasan yang sifatnya non tahapan, karena kita harus memastikan sejak saat ini isu-isu yang selalu kita gencarkan menyangkut penolakan terhadap isu-isu money politik, kemudian politisasi SARA, kemudian pemberantasan terhadap berita hoax. Keberadaan Panwaslu Kelurahan Desa setidaknya bisa selalu berupaya untuk melakukan perang terhadap 3 hal itu. Belum lagi pengawasan-pengawasan tahapan yang tentu terkait tentang netralitas ASN, perangkat desa, TNI, Polri dan seterusnya, Kades. Ini juga menjadi domain ke depan yang akan dilakukan teman-teman di Panwaslu Kelurahan Desa. Nah, kami berharap ke depan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo bisa ikut berperan aktif dalam proses pengawasan, baik itu yang basis tahapan maupun non tahapan. Dengan adanya jajaran pengawas ad hoc kita mulai dari tingkat kecamatan dan desa, pada saatnya nanti kita akan mampu terus berkolaborasi dengan masyarakat luas, karena ini menjadi bagian penting. Karena kalau berbicara dari sisi sumber daya, kita memang bisa dikatakan terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Karena basis pengawas per desa saja hanya 1 orang untuk mengawasi semua, baik itu tahapan maupun tahapan yang ada di basis desa itu. Kemudian yang berikutnya menyangkut kegiatan lain dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kita juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin ya, seperti halnya apel pagi setiap hari Senin, kemudian kita juga ada kegiatan pleno mingguan ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan Monday morning yang ini menjadi bagian evaluasi kerja-kerja harian dan kerja mingguan, sehingga progres kerja pengawasan kita itu bisa betul-betul terukur dengan baik. Kemudian saat ini di Divisi SDM dan Organisasi kami juga masih concern juga melakukan pengawasan menyangkut 2 hal. Pertama terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi untuk pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo di 2024 nanti. Karena fokus kita salah satunya itu, jadi terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi ini juga masih proses pengawasannya. Kemudian juga terkait dengan pengawasan pelaksanaan pembentukan badan ad hoc KPU yang dalam waktu-waktu ini masih melakukan proses pembentukan untuk PPK yang sudah diumumkan, tetapi ini juga masih belum dilantik, dan kemudian juga masih running dengan pengawasan pembentukan badan ad hoc di tingkat desa, yaitu pembentukan PPS. Jadi satu sisi kita melakukan pembentukan untuk di jajaran pengawas ad hoc kita, tetapi di sisi lain kita juga punya pengawasan terkait dengan badan ad hoc di jajaran KPU Kabupaten Wonosobo. Itu beberapa hal menyangkut kerja-kerja di Divisi SDM dan Organisasi secara khusus, tapi secara umum tentu kerja-kerja divisi ini tidak bisa lepas, karena tentu yang menjadi basic kita adalah kerja-kerja kelembagaan, yaitu di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Jadi tidak bisa kemudian divisi berdiri sendiri, sehingga mau tidak mau kita tetap berkolaborasi, karena apapun itu yang terpenting adalah kerja-kerja kelembagaan di Bawaslu Kabupaten Wonosobo, baik itu pengawasan yang sifatnya tahapan maupun non tahapan dalam rangka menyambut proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang.
Laporan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Masyarakat. Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam konteks melakukan pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022 sesuai dengan instruksi dari surat edaran Bawaslu RI. Jadi kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dibagi menjadi beberapa nomenklatur kegiatan. Yang pertama, potensi kerawanan, kemudian yang berikutnya adalah forum warga, Saka Adiasta Pemilu, kemudian webinar, kemudian juga kerjasama dengan lembaga lain atau stakeholder yang lain dengan melibatkan banyak warga baik secara tatap muka maupun kegiatan yang kita lakukan secara daring atau secara menggunakan webinar. Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas selama tahun 2022. Kegiatan tahun 2022 yang dilakukan oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Masyarakat terbagi menjadi 3 bentuk kegiatan, yakni yang pertama kegiatan yang kita lakukan non anggaran, kemudian yang kedua kegiatan berdasarkan anggaran, dan yang ketiga kegiatan semi anggaran kita menyebutnya. Kegiatan pencegahan keseluruhan dilakukan sebanyak 477 kali, baik itu kegiatan yang terbiayai, tidak terbiayai, atau terbiayai secara sebagian, dengan menjangkau sasaran hingga 13.334 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan yang kita lakukan tahun 2022 yang non budgeter atau yang tidak menggunakan anggaran berjumlah 66 kali kegiatan. 1. Bentuk dari kegiatan pencegahan yang non anggaran adalah himbauan sebanyak 12 kali kegiatan. Himbauan ini kita lakukan pada kelompok sasaran melalui surat kedinasan lembaga Bawaslu. Yang berikutnya adalah instruksi pencegahan yang bersifat kelembagaan, 2 kali kegiatan instruksi pencegahan pengawasan ke tingkat kecamatan, yaitu instruksi untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual, dan juga instruksi untuk Panwasa melakukan pemetaan terhadap lokasi khusus yang punya potensi untuk dijadikan TPS pada tahun 2024 nanti. Yang berikutnya pencegahan secara langsung, 8 kali kegiatan. Ini disampaikan langsung pada rapat koordinasi dan penetapan daftar pemilih secara berkelanjutan yang diadakan oleh jajaran KPU Kabupaten Wonosobo. Yang berikutnya adalah identifikasi kerawanan sebanyak 44 kali. Kegiatan pengumpulan data melalui pengawasan dan konsolidasi kepada sasaran pengawasan dan monitoring serta supervisi. Kegiatan pencegahan tahun 2022 yang non budgeter atau tidak berdasarkan anggaran adalah kelompok sasaran, yaitu ASN, TNI Polri, PKH, TPP, Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa atau perangkat kelurahan, BPD, dan stakeholder yang lainnya. Nah, kegiatan ini lebih banyak kita menggunakan bersurat kepada jajaran stakeholder untuk sama-sama melakukan pencegahan pelanggaran pada pemilu tahun 2024 nanti. Yang berikutnya adalah sosialisasi penggunaan media sosial. Ini kita sebut semi budgeter ya. Sebanyak 380 konten dengan menjangkau masyarakat baik pada pengikut maupun pada masyarakat umum. Platform media sosial Bawaslu ada Instagram, ada YouTube, dan juga Facebook, serta akun media sosial yang lainnya. Instagram Bawaslu Kabupaten Wonosobo, jumlah followernya sudah mencapai 3.610 follower. Selama tahun 2022 menjangkau kurang lebih 7.030 pengguna. YouTube kita sudah punya 1.270 subscriber selama tahun 2022 menjangkau 4.701 pengguna. Facebook kita mempunyai hampir 2.000 pengikut selama tahun 2022 dan menjangkau sekitar 500 pengguna. Upaya peningkatan pengawasan partisipatif dilakukan pada tahun 2022 yang berdasarkan mata anggaran atau budgeter sebanyak 31 kali dengan total jumlah sasaran kurang lebih 1.400 orang.
bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif yang mendasarkan pada anggaran adalah pendidikan SKPP sebanyak 1 kali dengan jumlah sasaran 30 orang. Jadi Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengirimkan 30 orang delegasi yang dikirim untuk mendapatkan pendidikan di sekolah kader pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu RI, baik itu tingkat dasar, menengah, hingga tingkat atas. Yang berikutnya adalah pembentukan Saka Adiasta Pemilu. Sebanyak 3 kali kita lakukan kegiatan dengan teman-teman Dewan Ambalan Warcap Kabupaten Wonosobo. Sasarannya sekitar 100 orang pelajar SMA. Yang berikutnya adalah kampung pengawasan sebanyak 1 kali di Desa Banyumudal dengan jumlah sasaran 50 orang. Desa Banyumudal sama-sama berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk mendeklarasikan bahwa Desa Banyumudal menjadi desa binaan Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam konteks pengawasan pemilu tahun 2024. Yang berikutnya adalah webinar pojok pengawasan kita lakukan sebanyak 4 kali dengan jumlah sasaran 400 orang. Yang berikutnya adalah sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak 5 kali dengan jumlah sasaran 300 orang. Webinar pojok pengawasan sebanyak 4 kali dengan jumlah sasaran hingga 500 orang. Jadi selain kita melakukan kegiatan pencegahan yang berbasis tatap muka atau berbasis luring, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga melakukan kegiatan pencegahan dengan metode daring. Nah, pemasaran yang kita lakukan adalah dengan webinar pojok pengawasan yang sudah kita lakukan sebanyak 4 kali dengan berbagai macam tema. Yang berikutnya adalah MOU atau perjanjian kerjasama. Kita di 2022 melaksanakan sebanyak 2 kali. Kemudian hubungan antar lembaga dengan stakeholder kita lakukan 7 kali dengan jumlah sasaran 300 orang. Yang berikutnya konferensi pers kita lakukan 2 kali tahun 2022. Kita mengundang teman-teman media untuk sama-sama bekerja sama dengan Bawaslu mempublikasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik itu kegiatan divisi pencegahan, divisi penanganan pelanggaran, hingga divisi-divisi yang lain. Yang berikutnya press release, kita juga masih terus intens bekerja sama dengan teman-teman media untuk merilis semua kegiatan-kegiatan, memberitakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kelompok sasaran kegiatan dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif yang menggunakan anggaran, kelompok sasarannya adalah TNI, Polri, dinas-dinas terkait di Kabupaten Wonosobo, kelompok pemuda, organisasi kemudaan, kemudian pelajar SMA, organisasi pelajar SMA, baik OSIS maupun pramuka, kelompok perempuan, organisasi perempuan, kelompok pemilih penyandang disabilitas. Yang berikutnya adalah kelompok pemuda berbasis profesi, kemudian juga ada PKH, pemerintah desa, kelompok masyarakat desa, pemuka agama, organisasi kemudaan desa, dan yang terakhir adalah masyarakat Kabupaten Wonosobo pengguna jejaring sosial berbasis jaringan internet yang kita sasar melalui kegiatan-kegiatan daring. Demikian paparan singkat saya terkait dengan laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan juga Hubungan Masyarakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kami dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Divisi Penyelesaian Hukum dan Penyelesaian Sengketa, ingin menyampaikan kinerja selama ini di tahun 2022. Perlu kita ketahui bersama bahwa di bulan Agustus kemarin sampai Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melaksanakan pengawasan verifikasi partai politik dari mulai pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual, perbandingan sampai penetapan yang ujungnya kemarin di tanggal 14 Desember 2022. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kami melakukan pengawasan secara melekat di KPU Kabupaten Wonosobo, kemudian di
juga melakukan pengawasan tidak langsung. Dalam hal ini adalah mencermati melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, yang ada melalui di kantor di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kemudian di verifikasi faktual, Bawaslu juga melakukan pengawasan. Dalam hal ini, dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu melakukan secara melekat. Dalam arti, ketika tim verifikasi atau KPU Kabupaten Wonosobo melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan yang tersebar di 200 desa dalam 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Bawaslu juga menerjunkan timnya yang dibagi beberapa tim sesuai dengan tim fasilitasi yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo, sehingga jumlah yang ada di KPU tim verifikasi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo jumlahnya agak seimbang. Sebelum melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung melekat di KPU Kabupaten Wonosobo, sebelumnya Bawaslu juga melakukan adanya upaya pencegahan. Yang pertama adalah menyampaikan peringatan sejak dini kepada KPU Kabupaten Wonosobo dan jajarannya, kemudian ada partai politik dan perintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mengingatkan secara tegas kepada partai politik serta pemilu, calon peserta pemilu serta KPU dan jajarannya tentang aturan sanksi terhadap pelanggaran dan pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik calon peserta pemilu, kemudian juga memberikan surat himbauan sebagai upaya pencegahan. Kemudian untuk membekali teman-teman jajaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan kemudian jajaran Panwascam yang sudah terbentuk, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan rapat koordinasi penyelesaian sengketa proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan peserta diantaranya adalah dari KPU, kemudian dari Disduk Capil, kemudian bagian pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo, bagian hukum Setda Kabupaten Wonosobo, dan juga Kasatpol PP dari Kesbangpol dan DPD maupun DPC partai politik dan calon partai politik se-Kabupaten Wonosobo. Dan yang kedua adalah fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan peserta yaitu Ketua Panwaslu, kemudian dan anggota, utamanya Divisi Hukum, Pencegahan dan Humas Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo. Kemudian juga melakukan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan narasumber dari Ibu Ida Budiati. Beliau adalah mantan anggota KPU RI sekaligus anggota DKPP RI. Selain itu juga melakukan koordinasi pelatihan syarat dan teknis mediasi penyelesaian sengketa antar peserta pemilu pada tahapan pemilu tahun 2024. Pesertanya adalah Panwascam se-Kabupaten Wonosobo dan di narasumber dari mediator profesional serta hakim pengadilan negeri Kabupaten Wonosobo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kinerja khususnya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonosobo di tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo akan menyampaikan laporan hasil kinerja tahun 2022. Tahun 2022, Divisi Penanganan Pelanggaran telah melaksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara. Berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan berbasis internal, kelembagaan untuk penguatan internal, juga melaksanakan kegiatan dengan pihak eksternal, baik dalam bentuk koordinasi, sosialisasi sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap potensi-potensi adanya permasalahan, problematika atau potensi pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Berbagai pihak telah Bawaslu Kabupaten Wonosobo rangkul dalam berkegiatan baik jajaran pemerintahan daerah, masyarakat umum, mahasiswa, kepolisian dan kejaksaan sebagai persiapan Bawaslu dalam penegakan hukum.
Di tahun 2022, dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022, selain melaksanakan dan mengisi kegiatan kelembagaan lainnya, Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan proses pembuatan karya film pendek terkait dengan penanganan pelanggaran dengan judul Superman Berani Melapor. Tujuan pembuatan film ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat umum berkaitan dengan tata cara pelaporan manakala terjadi dugaan pelanggaran pemilu ya, khususnya pada penyelenggaraan pemilu 2024. Film pendek ini di-launching pada tanggal atau awal Agustus tahun 2022. Kegiatan film ini tentunya melibatkan jajaran internal seluruh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kemudian selain itu, Divisi Penanganan Pelanggaran juga menghasilkan karya buku yang dibuat dan disusun oleh 35 Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Serta juga ada pembuatan buku sejarah pengawasan pemilu ya, yang memang telah dituangkan di situ bagaimana sejarah pengawasan pemilu yang dilaksanakan dari periode tahun 2004 sampai dengan periode tahun 2020. Memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang dimulai pada tanggal 14 Juni tahun 2024, Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai bentuk upaya pencegahan Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya potensi pelanggaran telah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik berupa rapat koordinasi, rapat internal, webinar, BIMTEK maupun Rakernis untuk meningkatkan persiapan dan penguatan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam melakukan penegakan hukum. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Agustus Oktober 2022 adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2022 adalah webinar penanganan pelanggaran dengan narasumber yang memiliki kompetensi di kepemiluan, baik dari mantan anggota Bawaslu RI, akademisi, kepolisian, dan kejaksaan, serta sasaran dari kegiatan ini dimulai dari masyarakat, partai politik, mahasiswa, aparatur sipil negara, Polri, maupun TNI, bahkan kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini. Pada bulan Oktober sampai dengan Desember dalam kurun waktu tahun 2022, setelah tahapan pemilu 2024 dalam hal berkaitan untuk menyampaikan pemahaman atau persepsi dalam pola penanganan tindak pidana pemilu antara pengawas, kepolisian, dan kejaksaan, maka dibentuk Sentra Gakumdu Kabupaten Wonosobo. Kemudian sebagai langkah penguatannya, menjaga sinergitas dan koordinasi Sentra Gakumdu, maka kami telah melaksanakan kegiatan rapat rutin Sentra Gakumdu ya, juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rapat koordinasi dalam bentuk fasilitasi Sentra Gakumdu dengan sasaran baik dari pengawas pemilu, kepolisian, serta anggota Gakumdu, bahwa mulai bulan Oktober 2022 setelah adanya Perbawaslu 3 tahun 2022, Divisi Penanganan Pelanggaran juga memangku Divisi Data Informasi atau Datin yang berkaitan dengan PPID Bawaslu Kabupaten Wonosobo. PPID ini adalah merupakan sarana layanan informasi publik secara online yang bertujuan mempermudah masyarakat atau publik dalam mengakses informasi pemilu dan atau pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu ya, secara berjenjang, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Dari kurun waktu bulan Oktober sampai Desember 2022, kegiatan yang dilakukan Divisi Datin Bawaslu Kabupaten Wonosobo adalah melakukan rapat penyusunan DIP atau Daftar Informasi Publik ya dalam hal ini, serta mempersiapkan monitoring evaluasi atau MONEV dari Bawaslu Provinsi dengan
kami mengisi SAQ atau Self Assessment Questionnaire dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu kami sampaikan, sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Wonosobo mendapatkan 3 informasi yang terdiri. Ada permohonan informasi, ada PPID Bawaslu Kabupaten Wonosobo mendapat 3 permohonan informasi yang terdiri dari 2 mahasiswa dan 1 lembaga. Itu sekiranya beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kiranya itu capaian kegiatan kami selama 2022 dan ke depan sebagai langkah meminimalisir terjadinya potensi tingginya kemungkinan pelanggaran pemilu di 2024 di setiap tahapan. Pasca adanya penetapan peserta pemilihan umum, maka Bawaslu salah satunya akan mencoba meningkatkan penguatan kapasitas internal kelembagaan, termasuk jajaran pengawas pemilu ad hoc dalam penanganan pelanggaran pemilu, serta meningkatkan hubungan, koordinasi, sinergitas, sentra gakumdu, serta memprioritas upaya pencegahannya. Berkaitan PPID Kabupaten Wonosobo akan juga memutakhirkan secara bertahap berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik serta meningkatkan pelayanan informasi publik. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Kabupaten Wonosobo. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Widi Nugroho, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo, ingin melaporkan kinerja sekretariatan pada tahun 2022 bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo sampai dengan saat ini belum satuan kerja, tetapi masih menginduk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, di mana terkait dengan keuangan KPA masih dipegang oleh Ibu Kepala Sekretariat Provinsi Jawa Tengah, sementara saya sebagai GPPKOM menginduk di bawah Provinsi Jawa Tengah. Yang ingin kami sampaikan pada tahun 2022 ini, Bawaslu Kabupaten Wonosobo alhamdulillah serapan anggarannya mencapai 95%. Ingin kami sampaikan untuk pegawai teknis yang ada di Bawaslu Kabupaten Wonosobo berjumlah 13 orang. Terkait dengan keuangan, ada 3 personil yang menyokong saya dan BPP sebagai bendahara, yang memang tugas-tugas mereka selama 2022 ini cukup berat. Yang tadinya di 2020-2021 ada 4 orang, tetapi karena ada pegawai yang mengundurkan diri, otomatis ada sistem rolling ataupun pergeseran yang menimbulkan personel di bagian keuangan berkurang menjadi 3. Terkait dengan kinerja keuangan, ingin kami sampaikan ada sistem aplikasi Sakti yang digunakan oleh Bawaslu di seluruh Jawa Tengah. Aplikasi Sakti adalah aplikasi terkait dengan keuangan yang dipakai Bawaslu untuk melaporkan ataupun menginput laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Jawa Tengah. Yang kedua, terkait dengan sistem pembayaran, kami di Bawaslu Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan non tunai. Jadi PPKOM sudah memiliki semacam kartu kredit yang dipakai untuk keperluan-keperluan kantor. Terkait dengan hal tersebut, kami bekerja keras untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean governance, di mana tujuan tersebut harus dicapai oleh masing-masing instansi terkait dengan instruksi dari pemerintah pusat maupun provinsi yang sudah menyerukan dan melaksanakan zona bebas korupsi yang sudah dilakukan pada tahun 2022 ini. Untuk itu, kami jajaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo melaksanakan dan menargetkan untuk
kegiatan ataupun kinerja pada tahun 2022 ini bebas dari segala macam masalah hukum, terutama bebas dari korupsi, di mana terkait dengan keuangan yang sudah kami lakukan, apabila ada efisiensi yang memang bisa kita lakukan, akan kita kembalikan ke negara sebagai bentuk efisiensi dan penghematan keuangan negara. Yang berikutnya terkait dengan good governance, kami melaksanakan beberapa agenda ataupun acara-acara yang sudah dianggarkan lewat anggaran yang diturunkan oleh Bawaslu Provinsi. Salah satunya yaitu terkait dengan peningkatan kinerja teman-teman kesekretariatan. Salah satunya dengan mengundang narasumber dari pemerintah kabupaten maupun dari swasta untuk melatih teman-teman Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Yang pertama terkait dengan kedisiplinan, yang kedua terkait dengan attitude, dan yang ketiga terkait dengan kemampuan masing-masing personal kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dan itu sudah kami lakukan beberapa kali, dan alhamdulillah teman-teman di Bawaslu Kabupaten Wonosobo sudah bisa meningkatkan kinerja dengan baik, terbukti dengan yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran sudah mencapai 95%. Kedepannya kami meminta kepada seluruh teman-teman kesekretariatan untuk meningkatkan kinerjanya, karena terkait dengan kinerja tidak diukur dengan serapan anggaran tinggi, tetapi output yang mereka keluarkan, yang kita keluarkan bermanfaat untuk lembaga dan masyarakat. Yang berikutnya, mungkin yang terakhir, kami mohon masukan kepada teman-teman semua, terutama dari jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Wonosobo serta masyarakat, mohon masukan dan kritik untuk membangun Bawaslu Kabupaten Wonosobo di 2023 lebih baik dari 2022 ini. Karena apa? Kita ketahui tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak yang diawali dari pemilihan presiden dan legislatif pada bulan Februari, dan akan dilanjutkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada bulan November 2024. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan kami di sekretariatan, kami mohon maaf. Kritik saran sekali lagi kami tunggu supaya untuk perbaikan ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.